Cek 1 2. Oke, kita mulai. Kembali lagi di channel Alukare TV. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konten kreator profesional, di mana kita punya wadah dalam bentuk komunitas Alukare. Di sini kita menjadi suatu pusat di mana ya menampung para konten kreator profesional. Teman-teman bisa mendownload aplikasi Alukare di Play Store. Jadi tujuan dari dibentuknya pusat konten kreator profesional ini yaitu untuk meningkatkan atau saling meningkatkan di antara para konten kreator untuk menjadi seorang yang profesional di bidang pembuatan konten di YouTube. Oke teman-teman, kita langsung menuju ke slide yang sudah saya buat di sini. Di sini ada sebuah segitiga, di mana segitiganya yang paling terbawah itu adalah warna merah. Kalau kita lihat di sini bentuknya seperti trapesium, dan ini memiliki area warna merah yang sangat luas, di mana YouTuber itu memang banyak dan mereka ada di suatu komunitas ya, baik komunitas Telegram, Facebook, dan komunitas yang lain. Di sini para YouTuber saling mensubscribe ya. Mereka mempunyai metode di mana kalau saling subscribe itu bertujuan untuk meningkatkan subscriber. Namun metode ini menurut saya kurang pas ya, karena konten-kontennya ya konten-konten yang dibuat secara cepat dan sederhana. Sedangkan kalau bisa kita harus membuat suatu konten yang berkualitas. Mungkin untuk tahap awal konten-konten yang berkualitas itu memang agak sulit. Jadi kita harus memperbanyak konten ya. Intinya yaitu yang dikejar itu adalah quantity. Tetapi setelah quantity semakin banyak maka akan menuju ke kualitas, atau kuantitasnya akan tercapai ya. Oleh sebab itu kita harus menuju ke konten kreator. Ini kalau kita lihat trapesiumnya lebih kecil. Oleh sebab itu konten kreator itu sebetulnya ya sedikit jumlahnya dibanding YouTuber ya. Konten kreator biasanya mereka sudah mempunyai banyak ide, kemudian banyak konten-konten yang sudah berkualitas. Mereka sudah memiliki jam terbang yang banyak, pengalaman-pengalaman mereka, aksi-aksi mereka, benar-benar mereka sudah konsisten dalam membuat konten. Minimal ya seminggu itu 2 konten mereka bisa mencapai itu, karena mereka sudah memiliki konsep, ide-ide yang apa yang harus mereka buat. Kalau kita lihat lagi ke atas, entrepreneur ini segitiganya itu kecil. Entrepreneur di bidang YouTube itu yaitu seperti sebuah bisnis di mana dia melakukannya di bidang digital YouTube. Ini mereka biasanya sudah punya tim, baik itu tim editing, tim desain, tim kameramen, tim editing audio. Ini sangat kompleks ya tim mereka. Mereka targetnya adalah bisnis, di mana goalnya itu mendapatkan pendapatan yang cukup lumayan besar. Contoh dari entrepreneur itu seperti channelnya Atta, seperti itu ya teman-teman. Kita targetnya itu sebagai konten kreator profesional, di mana kita sudah memiliki pengetahuan apa sih konten kreator profesional gitu ya. Yang sangat saya tertarik dengan konten kreator profesional itu yaitu mereka lebih ide kreativitasnya sangat tinggi ya teman-teman. Di sini kita lihat di sini profesionalisme di bidang konten kreator itu yang harus kita miliki, yaitu pertama adalah ilmu atau sains
Kemudian kedua adalah ruang lingkupnya. Kemudian yang ketiga adalah lembaga profesi, di mana lembaga profesi ini belum ada, tapi mereka sudah membentuk suatu komunitas. Ini sama. Saya akan mencoba menjadi seorang pelopor di mana konten kreator itu bisa menjadi suatu bidang profesional ya. Saya sudah mencoba untuk membuat mappingnya, di mana mapping itu mapping minds atau peta pemikiran dari sebuah profesional di bidang konten kreator. Oke, saya akan jabarkan di sini. Sains atau ilmu yang mempengaruhi, apa sih yang mempengaruhi sebuah ilmu? Yaitu pendidikan. Pendidikan bisa ditempuh dengan jalur formal. Formal itu seperti institusi pendidikan gitu ya. Kemudian non formal itu bisa berupa pelatihan offline atau online. Sekarang kalau pelatihan online itu lebih mudah ya, kita dapat dari media Facebook. Dapat dari media YouTube. Di sana banyak tutorial bagaimana kita bisa meningkatkan keterampilan kita, wawasan kita gitu ya. Apa sih yang diarahkan dari sebuah pendidikan itu? Pendidikan itu bisa membuat kita berpikir secara ilmiah atau logis. Ketika kita punya pengetahuan, pasti kita bisa memberikan atau mendeliver pengetahuan itu secara ilmiah dan logis. Ilmiah itu bisa berupa ilmu seperti matematika. Pada hakikatnya kalau 1 tambah 1 itu 2 ya. Sebetulnya bisa menjadi 4 atau menjadi 5. Ketika 1 tambah 1 itu bisa menjadi 5 juga. Tapi kenapa kita selalu berpikiran 1 tambah 1 2? Itu karena sudah menjadi suatu kesepakatan, di mana kesepakatan itu sebetulnya kesepakatan di dunia ini. Jadi ada standar internasional, itulah yang menjadi acuan kita. Ilmiah itu mengacu pada standar internasional yang berlaku di dunia dan disepakati oleh seluruh manusia. Seperti itulah kemampuan ilmiah, kita harus menjabarkan secara logis. Jadi kita harus meningkatkan wawasan kita, pengetahuan kita, baik itu formal maupun non formal ya teman-teman. Apa yang diharapkan setelah kita memiliki pengetahuan ialah punya berkompeten ya. Dimana kalau kita berkompeten, pastinya apa yang kita sampaikan itu akan dipercaya. Coba kita teman-teman buat suatu konten yang memberikan kontennya itu tidak ilmiah, tidak logis, maka tidak masuk akal kan teman-teman. Ketika tidak masuk akal itu, maka konten teman-teman tidak akan diterima publik. Itulah fungsinya berkompeten. Misal konten kita di-share kemana, ke WhatsApp, ke Telegram, kalau kontennya tidak logis ya tidak akan diterima ya teman-teman. Sama aja kalau mereka akan berpandangan bahwa konten kita adalah konten hoax gitu. Makanya kita harus membuat konten yang berkualitas. Disinilah fungsi dari suatu konten kreator profesional itu, kita harus memiliki sains. Ini bentuk sains di konten YouTube itu bisa suatu konsep, dimana konsep itu lebih condong untuk mendeskripsikan hal-hal isi konten itu. Misalnya seperti saya ini masuknya ke suatu konsep. Bisa bentuk lainnya yaitu praktek. Kalau bentuk praktek itu biasanya seperti tips, tutorial, langkah-langkahnya seperti apa, lebih ke arah praktek gitu ya teman-teman. Jadi ada hasil yang nyata. Beda sama deskripsi. Kalau deskripsi kan hanya mendeliver wawasan. Kalau praktek itu pasti akan ada hasilnya. Misalnya cara mendesain, maka teman-teman akan mendapatkan skill bagaimana membuat desain dan hasilnya ada. Misalnya teman-teman mendesain logo, maka teman-teman akan mendapatkan bentuk logonya. Oke, langsung lanjut ke bawah yaitu soft skill. Soft skill itu adalah komunikasi. Setiap orang punya kemampuan komunikasi, di mana komunikasi itu sangat penting, sehingga ketika komunikasi ini berjalan, maka
ketika komunikasi itu berjalan dan bermanfaat, pasti akan mudah diterima atau ditangkap oleh orang lain. Dan komunikasi ini juga dalam bentuk YouTube itu bisa seperti hiburan, seperti itu sangat memberi manfaat kepada orang-orang yang mungkin saat itu sedang jenuh, kan membutuhkan hiburan ya teman-teman. Itulah fungsi dari komunikasi. Kemudian ini output dari sebuah sense, output dari sebuah pengetahuan itu apa sih? Sebetulnya ketika kita memiliki pengetahuan, maka kita akan mendapatkan ide konten. Kemudian ide kontennya itu akan kreatif, unik, dan menarik ya. Ini ruang lingkup dari konten kreator profesional tuh teman-teman bisa menjadi edukator, di mana bentuknya bisa seperti akademi konten kreator. Kemudian yang kedua, kita bisa menjadi pelaku konten kreator, yaitu orang-orang yang punya kemampuan untuk membuat suatu konten yang sangat kreatif. Entrepreneur konten kreator itu seperti Atta ya. Kita manajerial konten kreator. Manajerial itu adalah kita bisa menstruktur orang-orang yang punya minat sama di bidang YouTube, dan bisa kita manajemen secara baik ya. Kemudian yang ketiga adalah lembaga profesi konten kreator profesional, di mana kita harus membentuk suatu komunitas yang kuat. Ketika kita punya komunitas, maka kita akan bisa menuju ke goal kita. Sebaiknya komunitas ini adalah komunitas yang proaktif. Kemudian klasifikasi konten kreator itu adalah kita bisa mengkelaskan konten kreator itu, sehingga mereka bisa mengevaluasi misalnya klasifikasi saya masih belum bagus, klasifikasi masih di bawah atau masih basic ya, kita akan termotivasi untuk meningkatkan kelas kita menjadi kelas menengah. Setelah menjadi kelas menengah, maka kita akan mencoba lagi untuk mencapai kelas yang sangat tinggi atau profesional. Maka kita akan membuat suatu kelas ini ya, dimana setiap kelas itu memiliki sebuah icon. Misalnya kelasnya masih kelas basic, maka ada ikonnya. Kelas menengah juga ada ikonnya. Kelas tinggi profesional maka juga akan mendapatkan icon. Icon itu yang akan memotivasi kita untuk menaikkan level dari kemampuan kita sebagai seorang konten kreator ya. Di sini syarat utama menjadi keanggotaan konten kreator profesional itu satu, proaktif. Oke teman-teman yang ingin bergabung menjadi konten kreator profesional di Alocare, teman-teman bisa mendaftarkan diri di aplikasi Alocare. Teman-teman download di Play Store ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Itu yang kita inginkan dan kita harapkan ya.